bahwa dia habis memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqlu fit tabaiyah, dan merasa berat di dalam karakter kita, berat untuk diajak ibadah, berat diajak kebaikan, berat diajak untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Sholat bawaannya males, jamaah bawaannya males, ngaji bawaannya males. Itu tadi pagi tuh. Ente habis makan apa tadi pagi? Ya, jangan-jangan emang tiap hari konsumsi ente konsumsi yang diharamkan. Jadi malesnya udah luar biasa. Ya, udah susah ngobatinnya. Kalau udah begitu tuh ngobatinnya caranya puasa 3 tahun. Karena instrumen tubuh kita, daging kita, darah kita, tulang kita tumbuh dari barang-barang haram. Nah, untuk mensterilin lagi, nguras bahasanya, puasa. Puasa. Nanti normal kembali tuh kalau udah tidak puasa. Ya, daging kita akan bersih kembali. Sulit gitu. Ya. Jangan-jangan setiap hari kita mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan barang tersebut dengan cara tidak dihalalkan oleh syariat, sehingga kita malas ibadah, malas berjamaah, malas ngaji, malas berzikir, hati kita selalu sedih, hati kita tidak pernah tenang, padahal uang punya, ya, harta banyak, kedudukan punya, tapi kok hidupnya merasa tidak tenang, gak nyaman, ya, pengennya maksiat. Jangan-jangan dagingnya, darahnya tercipta dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Kalau itu kita dapati dalam diri kita, buru-buru perbaiki makanan Anda, ya, prosesnya lama, karena udah kadung jadi daging, ya, sudah kadung mendarat daging. Kemudian wa minha ayyakuma minan naum fayamkusu sa'atan hatta yastaiqadha. Tanda daripada selanjutnya yang barang yang kita makan ini ada unsur keharamannya. Ketika kita bangun dari tidur, fayamkusu sa'atan, kita diam sejenak atau dalam keadaan bengong, hatta yastaiqadha, sehingga kita baru sadar. Jadi orang linglung, orang yang gampang linglung, ya, gampang ngelamun, bangun tidur bengong, nggak jelas, nggak kayak orang kagak waras. Nah, ini jangan-jangan yang dia konsumsi barang-barang haram. Kan ada tuh biasanya kalau tidur asar itu bangun udah bingung, ya, hilang linglung. Itu gampang cepet pikun, ya, cepet pikun orang seperti itu. Jadi dampak memakan barang haram itu membuat kita cepet pikun, linglung. Coba aja lihat para pegawai ketika dia udah pensiun, stroke, pikun, padahal belum pensiun, belum lama. Dampak dari makan barang haram. Coba perhatikan para pegawai negeri, ya, yang jabatannya mentereng, hati yang mentereng, ketika dia pensiun, mohon maaf Pak, bukan Bapak, ya. Ini pensiunan juga. Ketika dia pensiun, ya, udah nggak ada kegiatan, udah nggak ada barang yang masuk, kan, pensiun, ya, ini bengong hidupnya, stres, akhirnya stroke. Banyak itu, banyak. Kalau nggak percaya keliling komplek, ya, biasanya orang komplek begitu, ya, aki-aki dorong stroke, linglung, ya, karena itu dampak. Jadi memiliki dampak yang begitu luar biasa. Itu tanda berarti yang dia makan selama ini ada nilai keharamannya. Kama yaqulu liman ya'kulu riba, seperti halnya yang terjadi ada orang yang memakan barang riba. Nih, dampak dari memakan barang riba akan mudah linglung, pikun, ya. Wa minha antal aba an nafsu fayataqayahu qahran alaihi min ghairi mu'alajatin, yaitu nafsu kita akan mempermainkan diri kita, kemudian
diri kita ketika memakan makanan tersebut rasanya mual, dalam artian ingin muntah dengan tanpa disengaja, enek di perut kalau makan barang haram. Kemudian nafsu ini akan mengendalikan diri. Kan tugas kita adalah untuk memerangi hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita mampu memerangi hawa nafsu kita sedangkan kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu karena dampak dari memakan barang-barang haram. Maka fa'lam, maka ketahuilah, zalika itu semua ya akhi wa ya saudaraku, dari tanda-tanda bahwa makanan yang Anda makan itu ada nilai keharamannya. Wala taghful an taqtisi hadhil luqmah, maka janganlah engkau lupa dari memperhatikan dari pulukan-pulukanmu, setiap pulukan yang masuk ke dalam mulutmu, fa innahu al-atabu, karena itu semua akan merusak jiwa dan raga kita. Wala taqulu ta'a-miman la yatawarra fi kasbihi, dan janganlah engkau memakan dari makanan orang yang tidak memiliki sifat warok di dalam usahanya, walau annahu ghadiba minka, walaupun orang tersebut marah terhadapmu, wala taltafit ilaihi, dan jangan engkau peduli atas kemarahan orang tersebut, wala liqauli, dan juga jangan kau anggap dari ucapannya kasartu khatirana, seperti ucapan engkau telah menyakiti hatiku. Enggak usah peduli, udah. Ya, nggak usah ada perasaan nggak enak. Kalau emang itu jelas-jelas barang haram, jelas-jelas didapatkan dari barang haram. Ayo kita bakar-bakar ayam dari mana? Boleh nyolong di tangga. Ya, tolak. Wah, ente kalau nggak mau bareng-bareng makan berarti ente menyakitin anak. Tolak, udah. Nggak perlu peduli ucapan. Ya, merasa nggak merasa nggak. Ya, wahadal amru. Ya. Qalla mimman yatanabbah lahu min masyaikhi hadal asr, dan hal ini sedikit sekali dari orang-orang yang mengingat tentang permasalahan ini dari guru-guru masyaikh pada zaman sekarang ini. Bal ba'du yaqulu min ta'amil masakin, bahkan mereka para masyaikh ya zaman sekarang mereka memakan dari makanan orang-orang miskin. Wa idza lamuhu, dan ketika dikatakan kepadanya, ya, apakah engkau ya tidak khawatir atau tidak merasa enak ketika engkau memakan harta orang miskin, mereka berkata, khiftu an ukassira khatirahu, aku khawatir menyakiti hati orang-orang miskin. Wa ma ubidal haqqu ta'ala bisyai'in afdalu min jabaril khawatir, dan tidak ada penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama dari menyenangkan hati orang lain. Itu hanya alasan, ya, itu hanya alasan. Kalau anak nggak terima, kalau anak nggak makan, anak takut menyakiti hatinya, ya. Karena dalam hal ini dikatakan ibadah yang paling afdal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menyenangkan hati orang lain. Dia habek aja udah itu semuanya, ya, dari pemberian yang kagak jelas, ya. Orang miskin tetap diembat, ya, duit buat bangunan diembat, duit buat maulid diembat, udah nggak peduli, ya, udah nggak peduli omongan, ya. Dan ini sudah banyak terjadi, ya, di ulama atau di masyaikh zaman sekarang. Wa hadza minal jahli bi qawaidis syariah, dan hal ini adalah dari golongan orang-orang yang bodoh tentang kaidah syariat agama Islam. Wala farqa hinaidin bainahu wa baina man azam alaihi syahsun bi ayyashraba ma'al khamr, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang seperti tadi
dengan orang-orang yang dipaksa untuk meminum khamr, walau qala dan apabila dikatakan kepadanya innama syaribtu jabran li khatirihi, aku meminum khamr karena untuk menjaga perasaan saudaraku, maka hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Wala tuqbal minhu udron, alasan seperti itu dalam kacamata syariat ini tidaklah diterima. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu wahai saudaraku. Jadi banyak di antara kita melakukan satu perbuatan kemudian mencari alasan untuk pembenaran dari apa yang kita lakukan. Jadi sekarang ini bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Bagaimana agar apa yang dia lakukan, yang dia dapatkan, yang dia hasilkan, ya dihukumi halal atau boleh. Dia cari hukumnya, dia cari dalilnya, sehingga dia berusaha untuk membenarkan dari apa yang dia lakukan. Padahal hal tersebut di dalam syariat adalah sesuatu yang dilarang. Banyak bermacam-macam alasan yang kita utarakan, bermacam-macam ya ucapan yang kita keluarkan dengan alasan ini, alasan itu dan lain sebagainya. Kalau nggak begini, bagaimana Pak Ustaz? Kalau begini nanti begini, kalau nggak begini nanti begini. Banyak alasan-alasan yang kita ucapkan. Ya, yang pada dasarnya ucapan tersebut adalah dalam rangka mencari pembenaran diri, bukan mencari kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wahdar aidan minal hayai atau bi'i fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaum. Dan berhati-hatilah wahai saudaraku dari sifat malu yang berupa sifat karakter atau tobaiyah. Kenapa? Karena sifat malu yang bersifat tobaiyah ini termasuk dari golongan minal kibri, dari sifat sombong. Pahami. Jadi malu itu ada yang diperbolehkan, malu itu ada yang tidak diperbolehkan. Malu dalam rangka melakukan kebaikan, maka malu tersebut ini tidak boleh di dalam syariat.